Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Nahri, Magister Teknik, dan Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji, selaku dosen pengampu kelas pengantar Sistem Rekasi Sipil 02, dan para asisten dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari Home Group 02 yang beranggotakan saya sendiri, Rakan Sultan Muhammad, Gary Gustav, Noah Immanuel, Nathanael Isayah, Ahmad Alfarizi, Ilham Jimas, dan Randall Aginta Prangin-Angin. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video tentang studi kelayakan Gedung Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yaitu Gedung K yang telah kami analisa dan pelajari selama pembelajaran kelas pengantar Sistem Rekasi Sipil. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kami bahas di video kali ini, yang pertama adalah Gedung K FTUI, yang kedua pengolahan limbah, selanjutnya dampak pembangunan terhadap lingkungan, lingkungan sekitar FTUI, jalur evakuasi, dan kelayakan infrastruktur yang ada. Untuk lokasinya sendiri, Gedung Fakultas Teknik Universitas Indonesia terdapat di Jalan Kampus UI, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Gambar di samping merupakan gambar peta atau pendena Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ketika Dr. Syarif Thoyib menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, diterbitkan Surat Keputusan Nomor 76 tanggal 17 Juli 1964 tentang dibentuknya Fakultas Teknik. Pada tahun itu juga, Profesor Insinyur Suno Surjo Hadikusumo membangun kampus FTUI di atas tanah milik perusahaan Jawatan Kereta Api di Jalan Salemba Raya nomor 4, Jakarta, yang terletak di belakang Pegadaian yang berbatasan juga dengan Pasar Kenari. Nah, di gedung FTUI itu ada beberapa gedung juga. Yang pertama ada gedung dekanat yang berfungsi sebagai pusat administrasi. Misalnya itu ada gedung DTS, gedung DA, gedung DTMM, gedung DTK, gedung DTI, gedung DTM, gedung DTE, gedung Engineering Center yang memiliki studio jurusan RC di lantai 4 dan lantai 6-nya. Yang di situ pula ada ATM Center. Dan selain itu, kita juga ada gedung S dan gedung K yang digunakan sebagai gedung kuliah bersama. Selain itu, selanjutnya kita ada gedung BP3 dan yang terakhir kita ada kantin teknik atau yang akrab disebut Kantek untuk makan warga FTUI. Nah, pada kali ini kami akan lebih fokus untuk membahas mengenai infrastruktur pada gedung K. Perkenalkan, nama saya Nathanael Isayah Siritonga dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penemuan kami di gedung K. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penemuan kami di gedung K dalam segi kerusakannya. Ini adalah foto dari tangga di gedung K. Bisa dilihat bahwa di bagian samping dari tangga ini ada kemiringan yang menunjukkan bahwa tangga ini memiliki kerusakan. Jika kita perbesar gambarnya, bisa kita lihat bahwa di bagian penyangga tangganya ada kerusakan di mana penyangganya ini sudah hampir lepas, yang menunjukkan bahwa tangganya mengalami kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerusakan di lantai dari gedung K. Ini adalah foto yang kami ambil di lantai 3 gedung K, lebih tepatnya di dekat arah jalan menuju toilet. Di sini bisa kita lihat ada perbedaan elevasi yang bisa kita bandingkan dengan tembok batanya. Bisa dilihat bahwa di tembok bata bagian kiri dan di tembok bata bagian kanan, tinggi bata yang ditutupi oleh lantai berbeda, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan elevasi yang berarti ada kemiringan pada lantainya. Oke, di sini akan saya berikan garis lurus untuk sebagai perbandingan. Selanjutnya, ini adalah foto dari lobi gedung K. Bisa dilihat bahwa di lobi gedung K ini juga ada perbedaan elevasi yang akan saya berikan garis referensi juga yang menunjukkan bahwa di bagian kiri dan di bagian kanan dari lantai lobi ini ada kemiringan. Selanjutnya adalah foto kerusakan di dinding. Ini adalah foto dari dinding ruang kelas K205 di gedung K. Bisa dilihat bahwa di dinding sini ada sedikit keretakan pada dindingnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gedung K secara struktural. Gedung K sendiri, dindingnya merupakan campuran dari beton dan juga bata merah dengan pilar yang semuanya terbuat dari beton. Kemudian dari segi pengamatan kami, tidak ada kerusakan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan bata yang digunakan untuk dinding gedung K juga tidak menunjukkan adanya retakan ataupun pengikisan, yang menunjukkan bahwa bata yang digunakan untuk pembangunan dinding ini berkualitas bagus. Perkenalkan, nama saya Gary Gustav. Saya akan menjelaskan jalur evakuasi gedung K. Jika diperlukan evakuasi, akan ditandai dengan terdengarnya bunyi sirine yang berasal dari dalam gedung. Kemudian, pemandu evakuasi yang berada di tiap lantai gedung segera melaksanakan prosedur evakuasi darurat terhadap seluruh penghuni gedung guna menyelamatkan diri keluar dari gedung, mengikuti tanda jalur evakuasi.
Foto yang ditampilkan pada saat ini adalah foto dari jalur evakuasi dan tangga evakuasi di lantai 3 gedung K. Selanjutnya adalah foto jalur evakuasi di lantai 2 gedung K. Dan berikutnya adalah foto dari jalur evakuasi pada lantai pertama dan akhirnya foto keluar dari lobi menuju titik berkumpul darurat atau assembly point dengan tenang dan tertib. Berdasarkan sumber literatur kami, jalur evakuasi gedung K sudah sesuai dengan standar dan regulasi yang ada di Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 59. Setiap gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna yang dapat berupa sistem alarm kebakaran dan atau sistem peringatan menggunakan audio atau tata suara. Yang berikutnya adalah pintu keluar darurat. Selanjutnya ada jalur evakuasi dan yang terakhir adalah penyediaan tangga darurat atau kebakaran. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung di atas lantai 1 harus dilengkapi dengan exit berupa tangga exit yang tertutup dan terlindungi dari api, asap kebakaran, dan rintangan lainnya, dan tangga exit harus dilengkapi dengan pegangan atau handrail. Dan bisa dilihat di foto yang ditampilkan ini sudah memenuhi syarat. Dan untuk assembly point juga sudah dipenuhi dengan assembly point yang sesuai dengan persyaratannya, yaitu jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter yang gunanya untuk melindungi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dari reruntuhan atau bahaya lainnya. Dan yang kedua adalah titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka. Selanjutnya, lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran. Dan yang terakhir adalah memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis. Assembly point di gedung K berada di lapangan terbuka yang berjarak kurang lebih dari 30 meter dari lobi dan tidak berada di dekat daerah yang berbahaya reruntuhan dengan area yang tidak menghalangi jalur transportasi pemadam kebakaran dan banyak akses ke daerah lain yang lebih aman. Perkenalkan, saya Noah Immanuel Joakim Purba. Selanjutnya ada membahas mengenai infrastruktur dan pengolahan limbah di sekitar lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya akan membahas mengenai sistem drainase di sekitar FTUI tersebut. Pertama, gambar ini menunjukkan bahwa drainase yang sedang mengalirkan air. Gambar tersebut diambil pada hari Jumat 20 November 2020 saat kami survei, di mana pada saat itu sedang terjadi hujan selama beberapa jam, dan foto ini diambil kira-kira 1,5 jam setelah hujan, dan level air pada drainase tersebut tidak begitu tinggi, yang menunjukkan bahwa sistem drainase di FTUI cukup baik. Dan kemudian adalah foto mengenai drainase dari bagian atap gedung K. Dan di sini ada drainase di samping gedung laboratorium Departemen Teknik Sipil, dan tampak lain dari drainase di gedung K Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, sistem pengaliran air di Fakultas Teknik dari hasil survei pada saat hujan tersebut hingga terlihat jelas bahwa aliran air mengalir dari atap tiap gedung menuju ke bawah dalam tanah melalui lubang sumuran. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem drainase untuk resapan air telah sesuai dengan standar hingga banjir atau genangan air pun dapat dicegah. Dan kemudian adalah foto atap yang rusak di daerah gedung Humas Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan ada jalan yang retak di depan gedung Departemen Teknik Sipil dan pilar yang sudah cukup luntur. Selanjutnya, HG kami akan membahas soal pengolahan limbah di FTUI dari hasil wawancara. Di FTUI, pengolahan sampah tidak dilakukan langsung, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu karena sampah di tong sampah FTUI tidak sesuai kategori. Jika mau dipilah langsung, akan lama.
Minimal sekitar 10 menit dan ada hampir 180 tong sampah di FTUI, maka tidak terlalu efektif. Sampah di FTUI semuanya dikumpulkan lalu dipilih di UPS Teknik. Sampah yang memiliki nilai ekonomis dipisah seperti kardus, kertas putih, dan botol dijual ke pengepul. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis dimasukkan ke trash bag. Lalu petugas pusat akan mengambil sampahnya dan dari sana dibuang ke TPA di Cipayung. Karena sedang PJJ, sampah sangat sedikit. Sehari jumlah sampah hanya sampai 1 gerobak. Tapi hari kuliah biasanya minimal 8 gerobak sampah. Dan jika sedang ada acara di Kamtek, akan sampai 10 gerobak. Kesusahan dalam pengolahan limbah, terkadang ada kaca dan sampah yang cukup berbahaya dicampur. Saat memilih tangan, OB bisa terkena beling, dan menurut beliau harusnya benda tajam, bahkan tusuk sate, perlu dipisah sendiri dan jangan digabung dengan sampah lain di tong sampah. Kami sudah menemukan bahwa proses pengolahan ini sudah sesuai dengan standar pada SNI 3242-2008. Selanjutnya, limbah cair di FTUI disaring dengan IPAL berupa filter Bio7. HG kami menemukan 2 lokasi IPAL ini, yaitu pertama di depan lab DTS dan kedua di samping gedung teknik industri. Di sini saya akan membahas dampak pembangunan terhadap lingkungan FTUI. Dari objek yang kita bahas, Gedung K memiliki banyak ruangan yang diperuntukkan untuk kelas kuliah bersama dengan kondisi semua kelas mempunyai ventilasi dengan AC. Jika kita mengambil acuan waktu jangka panjang, maka emisi CFC dari AC ini amat berdampak dalam perusakan ozon. Dalam sisi lingkungan FTUI, kita ketahui sudah membuat daerah resapan dan drainase yang cukup baik. Namun, masih memiliki sedikit daerah yang resapan airnya masih belum cukup baik. Kita mempunyai contoh adalah daerah pada parkiran gedung dekanat. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan bencana banjir. Selanjutnya, rekomendasi solusi dari kelompok kami adalah yang pertama, membangun dengan fondasi yang lebih kuat dan berkualitas, dengan tujuan akan lebih memperpanjang masa umur dari sebuah bangunan. Dan juga, permasalahan seperti kemiringan lantai yang disebabkan oleh banyak faktor, tentunya salah satunya adalah differential settlement, maka dengan cara diperbaiki melalui survei tanah dan manajemen pembangunan yang lebih baik ke depannya. Dan terakhir, membangun tangga dengan menggunakan sanggahan yang lebih kuat. Perkenalkan kembali, saya Ilham Jemas. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi solusi dari kelompok kami. Solusi yang kelompok kami rekomendasikan untuk kemiringan lantai adalah membangun dengan fondasi yang lebih kuat. Kemiringan lantai bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya yang paling umum yaitu dari differential settlement. Jika memang differential settlement yang menyebabkan kemiringan, fondasi diperbaiki lewat survei tanah dan manajemen pembangunan yang lebih baik ke depannya. Untuk kasus tangga yang miring, kelompok kami merekomendasikan pembangunan tangga dengan penyangga yang lebih kuat. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami tentang kelayakan infrastruktur pada bangunan FTUI. Berdasarkan kesimpulan HG kami, dari segi kelayakan, gedung FTUI secara umum sudah cukup layak, walaupun memerlukan beberapa perbaikan. Kerusakan yang memerlukan beberapa perbaikan bisa dibilang dalam skala yang tidak membahayakan bagi penggunanya di gedung FTUI ini. Kenapa dibilang begitu? Karena bisa kita lihat dari fungsi dari gedung FTUI seperti gedung K untuk kuliah bersama masih bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan. Lalu prosedur pelaksanaan pengolahan limbah dan jalur evakuasi juga sudah sesuai dengan semua regulasi dan undang-undang yang ditetapkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah memerhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.